Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk pembelajaran balaghah kali ini kita akan membahas tentang qasar hakiki dan qasar idafi. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui tentang qasar. Kemudian juga sudah kita ketahui bahwasannya qasar itu ada dua macam. Ada qasar sifat ala mausuf dan ada qasar mausuf ala sifat. Dan kedua macam qasar tersebut adalah pembagian qasar jika ditinjau dari segi dua ujungnya. Kemudian ada lagi pembagian qasar jika ditinjau dari segi hakikat dan kenyataannya, maka itu juga dibagi dua, yaitu qasar hakiki dan qasar idafi. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh tentang qasar dan akan kita telusuri contoh-contoh tersebut. La yurwi misra minal anhari illa nailu. Tiada sungai yang mengairi Mesir kecuali sungai Nil. Innamar razaqu Allahu. Sesungguhnya yang maha memberi rezeki hanyalah Allah. Pada contoh yang pertama, la yurwi misra minal anhari ila nailu. Tiada sungai yang mengairi Mesir kecuali sungai Nil. Nah, maka di sini disebutkan bahwa sungai Nil hanya satu-satunya sungai yang ada di dunia yang mengairi Mesir. Dan tidak ada satu sungai pun yang mengairi Mesir kecuali hanya sungai Nil. Nah, maka di sini ada pengkhususan secara keseluruhan atau pengkhususan secara mutlak. Itu jadi di sini hanya sungai Nil saja yang mengairi Mesir dan tidak ada sungai yang lainnya. Nah, maka ini pengkhususan secara mutlak. Kemudian innamar razaqu Allahu. Sesungguhnya yang maha memberi rezeki hanyalah Allah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Allah satu-satunya yang memberi rezeki di alam semesta ini. Dan tidak ada seorang pun yang memberi rezeki selain Allah. Nah, maka ini juga sama. Di sini ada pengkhususan secara mutlak. Nah, maka ini pengkhususan secara mutlak. Jadi pengkhususan secara menyeluruh ya berdasarkan kenyataannya, maka ini disebut dengan qasar hakiki. Itu ya, qasar hakiki. Jadi memang pada kenyataannya bahwa di sana yang mengairi Mesir itu satu-satunya hanya sungai Nil. Itu pada kenyataannya, pada faktanya. Kemudian juga pada kenyataannya bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah satu-satunya. Nah, di sini berarti pengkhususan secara mutlak. Nah, maka ini disebut dengan qasar hakiki. Kemudian contoh selanjutnya, la jawada ila aliyun. Tidak ada yang dermawan kecuali Ali. Innama Hasanun syuja'un. Sesungguhnya Hasan itu hanyalah pemberani. Nah, adapun untuk contoh di sini, la jawada ila aliyun. Tidak ada yang dermawan kecuali Ali. Nah, ini bukan maksudnya bahwa Ali itu hanya satu-satunya orang yang dermawan di dunia ini, bukan itu ya. Tapi justru pada faktanya banyak pula
orang yang dermawan selain Ali. Nah, maka di sini ya, pengkhususan di sini adalah pengkhususan yang tidak secara mutlak. Tapi di sini adalah pengkhususan dalam aspek tertentu saja. Seperti itu. Jadi mengkhususkan Ali sebagai orang dermawan bukan mengkhususkan dari keseluruhan manusia yang ada di bumi. Bukan seperti itu. Tapi hanya dari suatu aspek yang ditentukan saja. Misalnya ketika Ali dibandingkan dengan seseorang, misalnya dengan Mahmud. Nah, maka dikatakan la jawada illa aliyun, tidak ada yang dermawan kecuali Ali. Jadi maksudnya adalah jika Ali dengan Mahmud, maka yang dermawan itu hanya Ali saja. Nah, seperti itu. Jadi hanya pada pengkhususannya hanya pada aspek tertentu saja. Kemudian juga innama hasanun syuja'un, sesungguhnya Hasan itu hanyalah pemberani. Nah, di sini bukan berarti bahwasannya Hasan itu hanya memiliki sifat pemberani saja. Tapi justru pada faktanya, pada kenyataannya Hasan juga memiliki sifat-sifat yang lainnya. Nah, di sini mengkhususkan sifat pemberani di sini hanya pada aspek tertentu saja. Misalnya kalau ketika menghadapi sesuatu, nah maka Hasan itu hanyalah pemberani. Nah, itu jadi dalam aspek tertentu saja. Seperti itu. Jadi di sini bukan berarti bahwa Hasan itu hanya memiliki sifat pemberani. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya Hasan itu memiliki sifat-sifat yang lain seperti jujur, amanah dan lain sebagainya. Nah, di sini dikhususkan kata pemberani di sini hanya ditinjau dari aspek tertentu saja. Nah, kalau seperti ini ya, mengkhususkan pada aspek tertentu saja, maka disebut dengan qasar idhofi. Kemudian berikut ini kaidahnya. Yanqasimul qasru bi'tibaril haqiqati wal waqi'i ila qismaini. Qasar dipandang dari segi hakikat dan kenyataannya terbagi kepada dua. Yang pertama, haqiqiyun, wa huwa an yakhtassal maksuru bil maksuri alaihi bihasabil haqiqati wal waqi'i bi alla yata'addahu ila ghairihi aslan. Yang pertama adalah hakiki, adalah maksur yang dikhususkan oleh maksur alaih berdasarkan hakikat dan kenyataannya, bahwa tidak mencangkup hal yang lain pada asalnya. Kemudian yang kedua, idhofiyun, wa huwa makanal ikhtisasu fihi bihasabil idhofati ila syai'in muayyanin. Yang kedua, idhofi adalah pengkhususannya berdasarkan penyandaran kepada sesuatu yang ditentukan. Nah, jadi untuk membedakan antara qasar hakiki dan qasar idhofi, kalau pengkhususannya secara mutlak, jadi sesuai dengan kenyataannya, nah maka itu disebut dengan qasar hakiki. Tapi kalau pengkhususannya tidak secara mutlak, hanya pengkhususan pada aspek tertentu saja dan tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ini disebut dengan qasar idhofi. Nah, kemudian ini contoh latihan. Di sini dari contoh latihan ini akan kita sebutkan macam qasarnya, baik itu
macam qasar ditinjau dari segi dua ujungnya, yaitu sifat ala mausuf dan mausuf ala sifat, atau juga macam qasar ditinjau dari segi hakikat dan kenyataannya, yaitu hakiki dan idofi. Kemudian juga kita tentukan apa cara qasarnya, ya, cara qasarnya. Kan sebelumnya sudah kita ketahui tentang cara-cara qasar. Ada yang menggunakan an-nafyu dan al-istisna, ada yang menggunakan innama, ada yang menggunakan huruf atop dengan wa atau dengan bal atau dengan lakin, dan ada yang dengan cara mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Nah, itu cara qasar. Nah, di sini akan kita tentukan apa cara qasarnya. Kemudian juga kita tentukan mana maksudnya dan mana maksud alaihnya. Untuk yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku hanyalah ulama. Kemudian yang kedua, qala ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Kemudian yang ketiga, qala Lubaidin, wa mal mar'u illa kal hilali wa daihi yuwafi tamama syahri summa yaghib. Lubaid berkata, seseorang itu hanyalah seperti hilal dan sinarnya. Ia mendatangi kesempurnaan bulan, kemudian hilang. Nah, kemudian ini jawabannya, ya, di sana ada kolom ar-raqmu, nomor. Kemudian nau'ul qasri bi'tibari tarafaihi, macam qasar dipandang dari dua ujungnya. Nah, apakah sifat ala mausuf atau mausuf ala sifat? Kemudian nau'uhu bi'tibaril waqi'i, macam qasar dipandang dari segi kenyataannya. Jadi apakah hakiki atau idofi? Kemudian tariqul qasri, cara qasar. Jadi apakah dengan an-nafyu wal istisna atau dengan innama atau dengan atop, baik itu wawu, bal atau lakin, atau dengan mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Kemudian al-maksur, jadi maksudnya apa di sana? Kemudian al-maksuru alaih, maksud alaihnya apa? Nah, ini untuk contoh yang pertama, ya, yang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, maka kalau ditinjau dari macam qasar, ya, ditinjau dari segi dua ujungnya, maka itu adalah qasar sifat ala mausuf. Nah, kenapa disebut qasar sifat ala mausuf? Karena di sana yang menjadi maksudnya adalah sifat, sedangkan yang menjadi maksud alaihnya adalah sesuatu yang disifati. Kemudian ditinjau dari segi kenyataannya, maka ini termasuk qasar hakiki. Itu, ya, qasar hakiki. Jadi di sini pengkhususan secara mutlak. Jadi di antara sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ulama. Itu yaitu orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Nah, berarti yang selain ulama yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya, maka di sana tidak takut terhadap Allah. Nah, seperti itu. Jadi ini pengkhususan secara mutlak. Maka disebut dengan qasar hakiki. Kemudian untuk cara qasarnya di sana menggunakan innama, ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Jadi cara qasarnya menggunakan innama. Kemudian yang menjadi maksudnya adalah yaksallaha, dan yang menjadi maksud alaihnya adalah al-ulama. Kemudian yang nomor 2, yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, kalau ditinjau dari segi dua ujungnya, ini termasuk qasar mausuf ala sifat. Karena yang menjadi maksudnya adalah sesuatu yang disifati, sedangkan yang menjadi maksud alaihnya adalah sifat. Maka disebut dengan qasar mausuf ala sifat. Kemudian kalau ditinjau dari segi kenyataannya, maka ini termasuk qasar idofi. Nah, jadi di sana bukan berarti bahwasannya Nabi Muhammad itu hanya berkedudukan sebagai rasul saja gitu ya. Nah, berkedudukan sebagai rasul itu hanya ditinjau dari segi aspek tertentu saja, yaitu ditinjau dari segi apa yang beliau bawa dan apa yang beliau sampaikan. Nah, maka beliau hanyalah seorang rasul. Itu ya. Dan pada kenyataannya memang beliau bukan hanya sekedar seorang rasul saja, tapi juga beliau seorang kepala keluarga, seorang kepala pemerintah, kemudian juga seorang guru. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini pengkhususan di sini adalah pengkhususan yang tidak secara mutlak, tapi pengkhususan dalam aspek tertentu saja. Kemudian untuk cara qasarnya di sana menggunakan an-nafyu wal istisna'u. Nah, karena di sana disebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, di sana ada ma, kemudian ada illa. Nah, maka di sini cara qasarnya adalah dengan cara an-nafyu wal istisna'u. Kemudian yang menjadi maksudnya adalah Muhammadun. Kemudian yang menjadi maksud alaihnya adalah rasulun. Selanjutnya untuk yang ketiga, ini perkataan Lubaid ya, wa mal mar'u illa kal hilali wa daihi. Tidaklah seseorang itu kecuali seperti hilal dan sinarnya. Yuwafi tamama syahri summa yagib. Dia mendatangi kesempurnaan bulan kemudian hilang. Nah, di sini kalau ditinjau dari segi dua ujungnya, maka ini disebut dengan qasar mausuf ala sifat. Dikarenakan yang menjadi maksudnya adalah sesuatu yang disifati, sedangkan yang menjadi maksud alaihnya adalah sifat. Kemudian kalau ditinjau dari segi kenyataannya, ini disebut dengan qasar idofi. Ya, karena di sini kan disebutkan tidaklah seseorang itu kecuali hanya seperti hilal dan sinarnya. Nah, di sini pengkhususan hanya seperti hilal dan sinarnya ini bukan pengkhususan secara mutlak, tapi pengkhususan pada aspek tertentu saja. Kemudian untuk cara qasarnya di sana menggunakan an-nafyu wal istisna'u. Selanjutnya untuk maksudnya adalah al-mar'u dan al-maksud alaihnya adalah kaunuhu kal hilali ya, keadaannya seperti hilal. Maka itulah tentang qasar hakiki dan qasar idofi.
Sekian saja untuk pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami.